tadi ada untuk waktu respon tadi kan kita buat 3 kategori ya, ada cepat, sedang, dan lama gitu kan ya. Itu juga dengan kualitas produk. Nah, itulah yang kita buat aturannya, disesuaikan gitu ya. Seperti itu. Berarti jika waktu responnya cepat, kualitasnya tinggi, kepuasannya apa tinggi gitu ya. Misalnya nih, kemudian jika waktu responnya cepat, kualitas produknya sedang, ya kepuasannya seperti apa. Nah, ini nanti yang kita susun dalam bentuk aturan. Nah, ini kan basis aturannya ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti di akhir kan kita menemukan dia itu kepuasannya tinggi, sedang, atau rendah gitu kan. Nah, jadi supaya kita bisa tahu bentuk nominalnya atau bentuk nilainya gitu ya, nanti kita lakukan defasifikasi. Jadi kita bisa tahu nih, untuk kepuasan tinggi ini dia berapa persen. Tadi kan range kepuasan 0 hingga 100 ya. Nah, itu nanti kita translasikan lagi sehingga dalam bentuk persentase nanti. Nah, kemudian misalnya nih tadi kita sudah ada apa variabelnya, kemudian ada semesta pembicaraan dan juga ada aturannya gitu ya. Kemudian misalnya ini ada kasus nih, ada inputan waktu responnya itu adalah 12 menit dan juga kualitas produknya 7,5 menit. Nah, kemudian bagaimana perhitungannya di fuzzy logic? Nah, yang pertama kita hitung yang namanya derajat keanggotaan terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, tadi kan kita punya dalam waktu respon itu kan ada kategori cepat, sedang, dan juga lama ya. Nah, itu kita hitung terlebih dahulu di sini. Nah, cara perhitungannya, jadi kita tidak hitung di satu kategori aja ya teman-teman ya, tapi kita hitung di cepat, sedang, dan lama nih. Kita hitung semuanya di sini ya. Nah, tadi untuk waktu cepat, tadi kan ada di rentang ini ya 0 hingga 15. Nah, kalau berdasarkan rumus fungsi segitiga tadi, nah perhitungannya seperti ini nih. Batas maksimum kategori cepat ini dikurang dengan nilai kita ya. Dikurang dengan nilai kita, kemudian dibagi batas maksimum, kemudian dikurangi dengan sisi turunnya itu 0. Nah, ini kemudian kita bagi mendapatkan nilai 0,2. Begitu juga dengan dengan kategori sedangnya. Kita hitung juga di sini. Ini rumusnya sesuai dengan yang di fungsi segitiga ya teman-teman ya. Kita lihat lagi mana nih. Kita lihat lagi di fungsi segitiga. Nah, ini teman-teman ya. Nanti kita hitungnya berdasarkan ini nih. Seperti itu. Untuk menghitung nilai derajat keanggotaannya. Ini X itu apa, A itu apa gitu ya. Ini kita hitung berdasarkan rumus-rumus ini karena masing-masing kurva itu memiliki perhitungannya masing-masing. Nah, ini misalnya kurva sigmoid gitu ya. Perhitungan derajat keanggotaannya juga berbeda dengan fungsi yang lain. Ini nah, kemudian tadi sampai di mana? Sampai di sedang ya. Sampai di sedang. Nah, ini kita hitung juga di waktu respon yang sedang karena dia tadi kan 12 ya. Dia masih ada di range 10 hingga 40 nih. Nah, kita hitung juga di sini jadinya. Nah, jadi 12 ini nilai saat ini, kemudian dikurangi dengan nilai minimumnya ini, kemudian dibagi dengan titik puncaknya, dikurang dengan nilai terendahnya di sini. Nah, didapatkan hasil 0,1333 gitu ya untuk derajat keanggotaan di kategori sedang. Nah, kemudian di waktu respon lama di sini
Nah, kebetulan tadi kan waktu responnya 12 ya, 12 menit. Nah, ini di luar dari rentang 30 hingga 60. Nah, jadi otomatis di sini derajat keanggotaannya adalah 0. Seperti itu, karena tidak berada di range 30 hingga 60 ini. Gitu ya. Begitu juga dengan perhitungan derajat keanggotaan di kualitas produk, teman-teman. Nah, tadi dari hasil dari soalnya ya, dari contoh soalnya tadi mana tadi? Nah, dari contoh pertanyaannya itu kan kualitas produknya 7,5 ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kualitas produk yang kategorinya rendah, dia kan range-nya di 0 hingga 5. Nah, kan di luar range ini gitu kan. Jadi otomatis untuk derajat keanggotaan di kategori rendah dia adalah 0. Gitu ya, karena di luar dari range ini. Seperti itu. Kemudian untuk kualitas produk yang kategorinya sedang, kita hitung derajat keanggotaannya. Nah, kenapa kita hitung? Karena dia berada di range 3 hingga 8 gitu ya, teman-teman ya. Tadi kan 7,5 nih. Nah, berarti kita hitung derajat keanggotaannya berapa. Nah, caranya sama seperti tadi. Nih, batas atasnya berarti kan 8. 8 dikurang nilainya 7,5, kemudian dibagi 8 dikurang nilai puncaknya. Nilai puncaknya tadi 5 ya, nilai tengahnya. Tuh. Kemudian kita lakukan perhitungan, hasilnya adalah 0,1667. Nah, berarti dia berada di kategori kualitas produk sedang, itu berada di 0, ini sekian gitu ya. Kemudian kita hitung lagi di keanggotaan tinggi gitu ya. Kita hitung derajat keanggotaannya. Nah, kenapa kita hitung? Karena dia berada di range 7 hingga 10 gitu kan. Nah, jadi kita hitung nih berapa derajat keanggotaan dari kategori tinggi tadi. Nah, ini untuk perhitungannya 7,5 ya kan. Berarti nilainya dia saat ini dikurangi dengan batas minimum di sini kan. Dibagi batas maksimum berarti 10 dikurang batas minimumnya itu 7. Diperoleh hasil 0,1667. Nah, ini kebetulan nilai derajat keanggotaan sedang dan tinggi itu sama ya, teman-teman ya. 0,1667. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ringkasan dari perhitungan derajat keanggotaan tadi, dari kategori waktu cepat, dia derajat keanggotaannya adalah 0,2 gitu ya. Nah, untuk kategori waktu sedang dia adalah 0,1333. Nah, untuk waktu lama dia berada di 0. Gitu kan? Berarti nggak termasuk lama gitu lah ya, tidak lama dia kalau kita translasikan. Nah, kalau di kualitas produk di kategori rendah dia derajat keanggotaannya adalah 0. Jadi dia sudah pasti tidak rendah dia kualitasnya. Untuk di kategori sedang, nah dia derajat keanggotaannya adalah 0,1667 sama dengan nilai di derajat keanggotaan kategori produk tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita dapat hasil ini, klasifikasi ini, nah ini nilai inilah yang dimasukkan ke dalam sistem inferensi dengan mengecek ke aturan-aturan yang sudah kita tetapkan. Nah, ini kemudian kita cek nih, tadi kan ada 9 aturan ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat operatornya. Operatornya yang kita buat tadi kan N semua ya. Berarti di sini nanti kita lihat nilai minimumnya. Seperti itu. Mana yang tadi? Saya lupa nilainya tadi. Nah, di sini kita lihat untuk ini kan tadi aturan yang pertama ya, kita lihat cepat dan tinggi gitu kan. Apa tadi ini? Tadi ini waktu respon cepat dan kualitas produk tinggi gitu ya. Nah, maka dia kepuasannya tinggi. Ini kita inputkan nih rumusnya min gitu kan. Nilai cepat untuk si waktu respon itu berapa dan tinggi untuk kualitas produk itu berapa. Nah, ini kita lihat. Nah, tadi waktu respon cepat itu kan nilainya 0,2 ya teman-teman ya.
0,2 nih di sini. Kemudian kualitas produk yang tinggi adalah 0,1667 gitu kan. Nah, jadi dua nilai ini yang kita gunakan untuk aturan yang pertama. Nah, ini 0,2 dan 0,1667 itu yang kita masukkan ke aturan yang pertama. Kemudian kita lihat nih, mana sih nilai minimumnya? Yang kita ambil adalah nilai minimumnya. Berarti kan 0,1667. Nah, ini untuk yang aturan pertama. Begitu juga dengan aturan yang kedua. Nah, tadi untuk apa? Waktu respon cepat, nilainya kan 0,2 ya. Nah, ini kita ambil 0,2. Kemudian tadi kualitas produknya, derajat keanggotaan yang sedang. Nah, tadi kebetulan nilainya sama, berarti kita inputkan 0,1667 gitu ya. Nah, ini kita ambil nilai terkecilnya, berarti 0,1667. Nah, kemudian yang aturan ketiga, cepat dan rendah gitu ya. Nah, tadi cepatnya kan masih 0,2 kan ya. Kemudian derajat keanggotaan untuk kualitas rendah. Nah, tadi kita lihat lagi. Nah, untuk kualitas rendah, nah dia derajat keanggotaannya kan 0 nih, ya kan? Karena tadi kan tidak berada di range kategori rendah tadi. Nah, kita inputkan ke sini, kita lihat nilai minimumnya. Nah, 0,2 dengan 0 kan lebih kecil 0 gitu ya. Nah, berarti di sini untuk aturan 3 0. Itu juga dengan aturan keempat dan 5, teman-teman. Kita lihat derajat keanggotaan untuk waktu respon yang sedang dan juga yang kualitas produk yang tinggi kita inputkan. Dan kita ambil nilai minimumnya di sini. Seperti itu. Nah, kenapa aturan ke-6 hingga ke-9 ini 0, 0 gitu kan? Nah, karena tadi kita lihat untuk derajat keanggotaan yang sedang tadi berapa? Yang sedang tadi 0, ini ya. 0,133 gitu kan ya. Nah, untuk yang kualitas rendah tadi kan 0. Nah, berarti nilai minimumnya adalah 0. Gitu. Begitu juga dengan ini. R7. Derajat keanggotaan waktu respon lama itu adalah 0 gitu kan. Nah, berarti sudah pasti nanti di sini itu adalah hasilnya adalah 0. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan yang namanya defasifikasi nih teman-teman. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah dapatkan nilainya. Kemudian kita lakukan perhitungan ke dalam rumus centroid di sini. Nah, ini kita ketahui tadi. Mana tadi ini? Nah, nilai untuk himpunan sedang itu adalah 0,1667 gitu ya. Untuk pusatnya itu berada di 50, 30, 50, 70, 75 gitu ya. Puncaknya ada di 50 nih. Titik B-nya gitu ya. Kemudian untuk yang himpunan tinggi di sini, ini dia nilai perhitungannya sama diperoleh 1,667 tadi ya untuk kepuasan tadi ya. Kepuasan tadi namanya itu ya. Untuk kualitas kita dapatkan juga di ini 0, ini 0,1667 ini ya. Nilai ini yang kita gunakan teman-teman. Nah, ini kita lihat dari sisi tinggi, kepuasan tinggi itu di sini. Ya, kalau kita translasikan menjadi 80 seperti itu. Nah, kemudian itulah yang kita masukkan ke dalam perhitungan rumus centroid. Nah, ini tadi nilai dari yang sedang dikalikan dengan centroidnya berapa. Kemudian nilai dari tinggi kita kalikan dengan centroidnya berapa. Ini kita bagi nilainya dengan pertambahan dua nilai tersebut. Nah, nanti diperoleh hasil defasifikasinya itu adalah 65. Nah, jadi tingkat kepuasan pelanggan cenderung tinggi nih, yaitu sekitar 65%.
Nah, ini adalah perhitungan manual untuk fuzzy logic ya teman-teman ya. Bagaimana dari nilai Krips atau bilangan tegas yang diinputkan oleh pengguna, kemudian kita ubah atau kita lakukan fazifikasi gitu ya untuk mencari nilai derajat keanggotaannya. Kemudian kita masukkan ke dalam sistem inferensi, kita cocokkan dari aturan-aturan yang ada gitu kan. Kemudian setelah itu kita lakukan defasifikasi nih untuk melihat seberapa 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 persentase tingkat kepuasan pelanggan tersebut. Kalau dikatakan cenderung tinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini karena waktunya sudah jam 3 ya, jam 3.15 nih sebenarnya kalau kita lanjutkan ke pembuatan programnya agak sedikit nanggung nih. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya ya, di minggu depan, nanti kita lanjutkan pembuatan programnya di Python dengan menggunakan kasus ini, kasus tadi kepuasan ini ya, kepuasan pelanggan berdasarkan dua faktor ini, berdasarkan waktu respon dan juga kualitas produk. Nah, inilah yang nanti akan kita buat di minggu depan. Seperti itu. Nah, saya spoiler dulu ya hasil yang kira-kira akan kita buat di minggu depan ya. Nah, jadi ini kelihatan nggak teman-teman? Ini terlihat ya. Nah, kita masih mencoba eksplorasi menggunakan bahasa Python ya, karena barangkali kalau teman-teman nanti ada apa itu namanya, ada magang gitu ya, atau hal-hal lain atau tugas akhir, barangkali teman-teman berminat untuk mengambil topik fuzzy logic ataupun metode-metode AI yang lain. Nah, misalnya ini kita running terlebih dahulu ya. Nah, ini. Nah, nanti kita akan membuat sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman ya. Kita akan membuat program yang outputnya, yang runningnya itu di terminal dan juga yang ada di HTML seperti itu. Ini contohnya. Jadi sebagai gambaran kita akan melakukan apa di minggu depan gitu ya. Nah, nanti kita akan menginputkan nih berapa waktu respon layanannya, misalnya berapa 50 gitu ya, 50 menit. Kualitas produknya misalnya berapa tadi? Misalnya kualitas produknya adalah 7 gitu ya, 7,8 misalnya. Nah, nanti akan muncul tuh tingkat kepuasan. Nah, ini nanti akan muncul nih tingkat kepuasan pelanggannya itu adalah 46,12%. Nah, jadi di balik munculnya persentase ini ada yang perhitungan tadi kita lakukan tadi teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, untuk minggu depan praktikumnya di lab ya teman-teman ya. Kita mau untuk apa tuh? Hari kelas A ya. Kelas A kan di hari Senin tuh, hari Senin besok ya untuk praktikumnya. Nah, jadi dari sekarang teman-teman bisa mencari-cari ide, ingin membuat apa nih? Ingin mengangkat kasus apa?
yang bisa diselesaikan dalam fuzzy logic. Nah, karena di minggu depan tugas take home-nya juga sama, teman-teman akan mencoba membuat program sederhana gitu ya, seperti yang sudah teman-teman buat di expert system minggu lalu. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Ada? Halo, halo. Cukup Ibu. Oke, cukup ya. Oke, belum absen. Oh ya, betul ya, kita belum absen. Iya Bu, belum absen. Oh iya. Tari ini siapa ini, Tari? Tadi yang aktif bertanya tadi, Tari nomor 6 ini siapa nama lengkapnya ya? Dewi Utara ya Bu. Oh, Dewi Utari. Oh, oke. Oh, berarti tadi semua bertanya dari kelas B ya, kelas A nggak ada tanya tadi ya? Presenternya kelas A yang tanya kelas B gitu ya? Oke. Kita absen terlebih dahulu ya. Kelas mana ini, kelas A. Kita mulai dari kelas A dulu. Alfian Yahya ada? Tidak ada. Farah Alia? Hadir Bu. Reza Ardian? Reza Ardian ada? Hadir Bu. Ega? Hadir Bu. Andara? Ratih Dian? Hadir Bu. Sasi Elok? Hadir Bu. Fatur? Hadir Bu. Adelila? Louis Franklin? Hadir Bu. Nurul Hasanah? Hadir Ibu. Zahra? Hadir Bu. Dias? Hadir Bu. Fadil? Hadir Bu. Nabila? Hadir Bu. Raffi Raditya? Hadir Bu. Reviana? Andi Rania? Hadir Bu. Amelia? Hadir Bu. Sacio? Ya Bu, hadir. Joanna? Hadir Bu. Nasiwa? Hadir Bu, hadir Bu. Aurelia? Nasiwa hadir Bu. Aurelia? Hadir Bu. Ahmad Walwildani? Diah Wiraloka? Hadir Bu. Oke, selanjutnya kelas B ya. Riza? Hadir Bu. Bolos Bu. Oh, bolos katanya itu. Siapa tuh? Kayaknya itu Alfian itu ya. Alfian. Hadir Bu. Meisya? Meisya ada? Sheila? Hadir Bu. Esther? Hadir Bu Esther. Ika? Hadir Bu. Fadil? Fadil hadir Bu. Salwa? Hadir Bu. Iva? Hadir Ibu. Pajwa?